Oke guys, ini kedatangan Yamaha Gear. Nah, Gear nih. Ini keluhannya di bagian kemudi itu terasa apa ya? Ngandul ya, ataupun pengennya itu tengah terus. Kalau untuk dipegangin bagian kemudinya itu cepet capek. Eh, Permasalahan dari sepeda motor Yamaha itu memang kendalanya ataupun kelemahannya itu di bagian komstir ya. Komstir dengan bentuk apa, bola baja yang terlalu besar itu akan mengakibatkan pada bagian komstir itu cepat rusak dibandingkan dengan jenis Honda. Kalau Honda itu kebanyakan paling kendor ya, terus kalau di rem depan itu bunyi tek tek. Nah, kalau untuk di Yamaha sekali kena komstirnya itu pasti langsung gantung. Contoh gantungnya itu seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan bagian kemudinya itu diposisikan posisi tengah, itu gantung di tengah terus. Kalau buat jalan lurus itu terkadang kayak bawa kendaraan itu susah untuk dikontrol ya. Jadi ini kelemahan dari salah satu kendaraan dari sepeda motor Yamaha ya, brand Yamaha itu kelemahannya komstir ya, komstirnya gantung. Kalau untuk Honda komstirnya itu bunyi, kalau misalkan di rem depan bunyi tek tek tek. Berarti kalau udah kondisi kayak gini itu bagaimana? Harus dilakukan ganti komstir. Oke, di sini sudah saya siapkan ya, saya belikan komstir dari produk ini. Nah, untuk jenis ini kalau misalkan beli yang original harganya lumayan mahal ya. Saya pakai yang ini saja, yang model ini ya, bahan lumayan lah. Untuk mereknya juga sudah terbukti ya, terbukti berkualitas. Jadi kita gunakan ini. Nanti tinggal kita lakukan proses pembongkaran, terus kita lihat dulu nanti kenapa ada kendala di bagian kemudinya, kenapa kemudinya itu mesti nitik ke tengah ataupun distabilkan itu susah. Nah, nanti kita lihat. Oke, setelah dilakukan pelepasan dari bagian kemudinya, baru lepas ini ya. Ini ada karet yang buat anti airnya, ini dilepas. Nah, ini tadi lepas baut ini yang dari kemudi, ini kenceng banget ya. Dari pabrikannya ini kencengnya bisa lumayan ini nyampe kayak gini nih. Pakai impact pun tadi lama banget ya. Ini nanti ganti baut saja ya. Nah, terus di sini nanti tinggal kita kendorkan saja ini, terus turun. Roda sudah kita lepas semua, roda, rem ya. Terus ini nanti kita lepas juga kedudukan dari kabel speedo. Nah, tadi untuk lepas bodi yang harus kalian ketahui, untuk melepas bodi motor ini ya, Gear,
Yang dilepas itu dari sini semua, nih baut sebelah sini semua, ini sampai ini nyampe bawah ya. Terus di bagian sini itu ada klip ya. Ini jangan sampai lupa, kalau misalkan ini nggak dilepas terus ditarik ya nanti malah patah ya, karena ini modelnya masuk gini, masuk klep ya, terus diklip. Nah sama juga yang di sebelah kiri, ini juga pakai klip ya. Ini klipnya modelnya begini ya, tinggal ditekan saja terus tarik pakai kuku keluar, sudah nih ya. Ini karena memang jalannya yang kebanyakan rusak atau dari bahannya yang kurang bagus ya, kita kurang tahu ya. Tetapi untuk di jenis Honda ya, Honda itu kebanyakan paling hanya bunyi tek tek ya. Tapi kalau untuk komstir itu gandul ataupun di setel distabilkan itu susah. Ini Yamaha ini yang paling susah, kalau udah kena ya berarti udah langsung wajib ganti, kalau nggak ganti ya tangan cepet capek. Oke ya, udah lepas. Oke. Nih salah satu penyebab susah untuk dikemudikan nih, bentukan titiknya begitu besar. Nah kayak gini, ini titik yang mengakibatkan kemudi itu pengennya itu nengah terus. Nah terlihat bentukannya. Ini kemungkinan karena satu itu jalannya udah pada rusak semua ya, terus ngelewatin jalan rusak terus, akhirnya ya posisinya kayak gini ya, kena tekanan tek 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 begitu terus. Jadi untuk di Indonesia ya cepat rusaknya ya, karena jalannya ya memang kayak gitu. Kita pajak nggak tahu uang pajaknya kemana, jalannya pada rusak. Oke, ini tinggal kita ganti saja. Kalau ini enggak ya, ini buat penutup, ini tidak diganti. Terus ini ganti. Sebenarnya kalau misalkan kita beli yang di bagian bawah saja itu enggak apa-apa ya, kita beli yang di bagian bawah saja. Yang rusak itu kebanyakan di bagian bawah ya. Makanya Yamaha itu terjual terpisah, bagian bawah sendiri, yang bagian atas juga sendiri. Nah tapi kalau Honda itu pasti satu paket atas bawah. Nah ini ya, bentuk bola bajanya itu begitu besar. Kalau kita bandingkan dengan Honda nah, mana Honda bekasnya. Ya intinya Honda itu kecil lah, kalau Yamaha itu besar ya, bola bajanya itu besar. Ini bekas bola bajanya dari merek Honda ya, komstirnya Honda, sama bedanya dengan Yamaha. Nah kalau Yamaha itu gede banget ya. Nah ini makanya kalau untuk Yamaha itu cepet bikin tangan pegel kalau komstirnya itu udah kena. Nah tinggal kita lepas saja.
Nanti ini juga akan terlihat bentuk titiknya. Nah, ini bentuk titik yang ada di bagian sini. Fokus. Nah, nih titiknya ya, ini titik ini yang bikin gantung ya, tinggal kita lepas ganti. Oke, ini sama dengan Myoji ya. Kalau Nmax itu bedanya itu ininya lebih tinggi, yang di bagian apa dalamnya ini lebih tinggi sedikit ya. Tapi kalau untuk Myoji itu kayak sama Jupiter set ya, ininya pendek, nggak panjang ataupun nggak tinggi ininya dari bagian bottomnya. Oke ya, jadi permasalahannya itu karena ini peloran ini ya, ini saya sebut pelor ini terlalu besar, makanya cepat banget rusaknya ya, ataupun cepat gantung dikemudikan, cepat capek. Alah, ini buat Yamaha tulung ya, komstirnya itu bisa dirombak lagi biar lebih awet. Oke, silakan untuk di test drive dulu Mas. Ya, siap. Ini Mas Kaji yang punya motor. Oh iya, kuncinya nemplok ya Mas ya? Iya. Saya lupa. Monggo di test drive dulu. Ya sudah enggak. Coba dulu. Sendalnya. Tuh. Sendalnya ketinggalan coy. Test drive dulu yang punya kendaraan. Enteng. Oke Mas, mantap. Motor, jangan lupa. Yes. Terima kasih Mas Kaji. Ya.